Jadi hari ini kami akan melakukan observasi dan wawancara di SD Negeri 56 Trip 1 Desa Aroh. Ikuti kegiatan kami. Let's go! Saya Aulia Diana Putri. Di sini saya akan melakukan observasi dan tanya jawab kepada guru SD 56 1 Desa Aroh tentang IPAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang dikasih untuk kami untuk observasi pada hari ini. Kita jadi pertanyaan dari Ibu. Terus kita ngajarin di kelas berapa? Nama Ibu Khadijah SPD. Ibu mengajarnya dipercayakan di kelas 5. Sebelumnya kami izin bertanya untuk observasi perspektif global mengenai pertanyaannya tuh Ibu. Yang pertama tuh di sekolah ini pakai mata pelajaran ilmu pengetahuan dan sosial digabung atau dipisah? Digabung, namanya IPAS. IPAS. Sudah berapa lama pakai IPAS di sini? Kita itu kan IPAS itu kan kurikulum merdeka ya. Iya. Jadi kita baru pakai baru 1 tahun. Berarti selama Ibu pakai IPAS yang paling sering dihadapi di sekolah ini apa, Bu? Kendala? Kendalanya palingan kita masalah media. Media. Umpamanya kita nyari kalau kita mau eksperimen atau mau buat praktek itu anak-anaknya agak susah mencari bahan-bahannya itu karena kita kan tempatnya sebenarnya kan di desa gitu. Berarti ke IPAS ini lebih pakai media biasanya. Iya, biar dia. Tapi kalau untuk kita kalau program dalam kelas, insya Allah tidak ada kesulitan. Berarti di sekolah ini udah ada kayak infokus. Sudah. Biasanya kalau media itu tidak ada, berarti ada dampaknya, Bu. Untuk anak-anak berarti jadi tetap belajar atau alternatif lainnya jadi Kita tetap belajar. Kalau tidak ada, paling kita ambil yang paling mudah-mudah aja yang di lingkungan sekolah. Tidak usah harus mengikuti yang ada dalam buku. Kita apa yang kita pelajari itu kalau bisa kita ambil di lingkungan sekolah ya kita manfaatkan itu aja. Karena merdeka tadi. Iya, karena merdeka kan. Nggak ada. Yang penting kita kan harus fokus ke situ kan. Yang penting tujuannya itu. Iya. Jadi jalan manapun boleh diambil kan. Yang penting merdeka. Merdeka. Sejauh ini kalau peran kepala sekolah, Bu, memimpin Ibu dan guru-guru lain dalam mengkoordinasikan masalah-masalah itu tadi ada bantuannya atau sejauh ini dibantu atau masih jadi masalah? Kan media kurang dulu. Terus perannya apa biasanya? Ada nggak? Kalau kepala sekolah kan dia sudah menyiapkan masalah proyektor, masalah apa. Kita kan kalau masalah untuk praktek itu kan keluarga, masyarakat. Kalau kepala sekolah dia mendukung semua, tidak pernah dia menolak. Dia tetap membantu apapun yang kita butuhkan dia dibantu. Kepala sekolah kami insya Allah Jos. Topcer. Jadi terus kalau tantangan yang dihadapi dari sudah Bu, strategi yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPAS-nya. ya satunya tadi kalau kita tidak bisa melalui metode penjelasan, kita melalui proyektor atau melalui memakai infokus, baru kita ambil nanti kita praktekkan pakai unjuk kerja atau kita buatkan praktek dengan apa yang bisa kita pakai
alat sesederhana mungkin. Jadi biar memahami materi pelajaran yang apa yang kita materikan hari itu. Terus gini Bu, kan dulu sebelum Guru Merdeka berarti IPA sama IPS dipisah. Iya. Nah, itu menurut Ibu lebih mudah waktu ada IPS ini atau justru lebih sulit kalau digabung? Ada permasalahan di antara? Kalau bagi ibu yang sudah mengajarnya lebih kurang sudah 12 tahun ya, lebih enak Merdeka. Alasannya tuh Bu? Kenapa? Karena lebih simpel. Semua mencakup dak Bu? Iya, semuanya mencakup di situ. Kalau IPA, IPS, kalau zaman dulu anaknya nggak mau belajar Sejarah. masalah, pokoknya dia pusing. Kita pun kewalahan juga kalau tidak paham dengan IPS, tidak paham dengan sejarah, kita kewalahan juga sebagai guru. Tetapi kalau sekarang dia karena sudah satu kesatuan IPAS itu tadi, kita enak gitu lah menjelaskannya, kita ngasih mereka contoh, lebih simpel lah. Lebih simpel aja ya. Berarti lebih enak pakai IPA. Iya, lebih enak pakai IPAS. Tapi kalau di dalam materi IPAS itu lebih dominan ada nggak Bu? IPA-nya lebih dominan dari IPS atau dia tuh berarti Seimbang. menyatukan ya, menyatukan 50-50 lah. Seimbang Bu ya. Seimbang lah. Jauh ini nyaman ya Bu? Nyaman pakai IPAS. Berarti berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi termasuk kalau dari itu kan dari ibu, Iya. anaknya juga merasa kayak Bu ini sulit Bu gitu IPAS karena gabung. Enak mereka enak. Oh, nggak ada komentar. Nggak ada komentar, malah mereka Happy ya. happy. Soalnya tapi dia kan nggak juga namanya anak-anak. Kalau untuk menganalisis kesulitan dalam pelajaran itu dia tidak bisa mengungkapkannya. Kenapa? Dia pasti mengikuti alur apa yang diberikan guru. Itu baik. Gurunya yang kerasa susah. Iya, kalau gurunya yang merasa kalau dia enggak baik kan yang kita yang ajarkan dia cuma menerima. Tidak ada protes lah. Tapi kalau di IPAS ini Bu berarti dia tuh lebih banyak sama-sama mereka atau yang lebih ditekankan di dalam IPAS ini apa Bu kegiatan biasanya? Juga kerjasama atau Kerjasama. lebih dominan Individu. Kita istilahnya ibu juga dominan juga. Kenapa? Karena mereka kan namanya anak SD. Kalau tidak kita dominan, gurunya tidak aktif. Apalagi minta maaf ya kalau di dusun anaknya agak susah. Kenapa? Karena aturan dia di rumah tidak disiplin. Jadi itu kekewalahan guru. Kita sekuat-kuat apapun di sini, kita berikan dia penjelasan, tapi kalau kita berikan dia tugas, itu tidak akan tercapai, 50% pun tidak tercapai. Oh, harus ada tugas. Harus ada tugas. Tapi kalau tugas di sekolah tercapai, tapi kalau tugasnya nanti di rumah itu nggak tercapai. Gak bisa ada PR berarti Bu? Gak bisa ada PR. Nggak bisa ada PR. Percuma aja bikin PR. Ada pun nanti yang ngirim tuh tetap ada. Palingan tuh rajin-rajin pakai lah yang udah tahu anaknya si itu Itu pasti buat. kenapa? Mungkin pengaruh dari keluarga. Orang rumah. Kalau ini kan kita bisa kontrol, bisa kita tengok. Terus itu Bu, untuk evaluasinya tadi kan PR segala macam kegiatan selama belajar. Ibu bentuk evaluasi di IPAS biasanya masih berbentuk tes atau secara Kita menggunakan baik lisan, kita ambil juga secara lisan, tanya jawab langsung. Pokoknya itu kan nanti kita sudah memberikan penjelasan, sudah kita memberikan umpan baliknya. Nah, kita kan memberikan mereka itu pertanyaan secara lisan. Yang pertama itu kita buat secara tertulis, yang di akhirnya itu baru secara lisan. Di bagian mana, apa yang bisa paham dah, macam mana gitu kan. Jadi biar mereka itu merasa berpikir kritis dan kreatif di Merdeka itu keluar. Tetapi ibu tetap kewalahan lah berpikir kritis dan kreatif itu Sulit Bu ya? sulit. Karena mereka berpikir cuma adanya game. App. App. Ponakan aku kayak gitu masalahnya kan. Iya, game. kalau efektivitas waktunya Bu kan lebih bilang lebih simpel berarti mereka satu buku atau gimana tuh Bu kalau IPAS tuh? Emang Ibu udah akan bedakan dia IPAS sama IPS?
satu. Bukunya satu dulu ya. Iya, bukunya satu. Termasuk kalau ngerjakan tugas segala macam jadi satu juga. Jadi satu juga. Di dalam IPAS tuh terlihat yang bedanya IPA sama IPS. Terlihat. Lihat. Contohnya Bu, terlihat. Umpamanya masalah lingkungan di sosial. Nah, kan apa itu? Jadi bagi perbab. Dia perbab di perbab itu gabung dia. Tetapi dia tematik ya. kayak tematik. Tetapi kita cara menjelaskannya kan kita paham. Oh, ini ke IPS sosialnya, ini kena ini. Oh, ini sejarahnya, batunya ini terdapat ini, hasil tambangnya ini. Pokoknya ini kan kita bisa dapat. Berarti memang karena IPA sama IPS itu kaitan ya Bu. Berkaitan, memang dia berkaitan, tidak bisa dilepas memang sebenarnya. Tetapi memang kekurangannya tadi ya sejarah-sejarahnya udah hilang. Kalau dulu kan sejarahnya detailnya di bukunya kan. Kerajaan tahun ini. Kalau ini kan enggak. SMA belajar di sini. Enggak lagi. Kerajaan Sriwijaya, Jadi sebenarnya pasti untuk anak SD tuh gini. Jadi pas SMA ada belajarnya kan. Dia kalau dia kan dari kecil sebenarnya kan diforsir Berpikir itu kayak dulu kan. Tapi sebenarnya sih zaman sekarang nih, itu buat zaman gitu. Kalau zaman dulu kan tidak ada masalah juga. Tapi kalau sekarang kan memang sudah dibuat merdeka itu tuh mungkin salah satu tujuannya memudahkan. Memudahkan ya Bu. Iya. Ini dampak sudah kemudian Ya. informasi dari Bu ya. Nah, ini Makasih banyak Bu atas Semoga- informasi.